Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Adeko Maria dengan NPM MB 2022-2036. Di sini saya akan memaparkan budaya organisasi pengertian budaya organisasi, tuntutan yang mengikat para karyawan karena dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai peraturan dan ketentuan perusahaan. Yang kedua, sebagai suatu acuan bagi ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan. Menurut blog, budaya organisasi dapat meningkatkan produktivitas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh John P. Carter dan James R. Hesketh 1992 menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang menentukan perilaku manajemen suatu perusahaan, yaitu 1. Budaya organisasi, 2. Struktur sistem rencana, 3. Kebijakan formal, 4. Kepemimpinan, dan yang kelima, lingkungan yang teratur dan bersaing. Fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi mempunyai 4 fungsi dasar menurut Nelson dan Quick, yaitu perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, alat pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, mekanisme kontrol atau perilaku. Dengan demikian, fungsi budaya organisasi adalah sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Hal tersebut dapat berfungsi pula sebagai kontrol beberapa unsur budaya organisasi yang terbentuk banyak ditentukan oleh beberapa hal. 1. Lingkungan usaha. Lingkungan usaha di tempat perusahaan itu beroperasi akan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan tersebut untuk mencapai keberhasilan. Nilai-nilai merupakan konsep dasar dan keyakinan suatu organisasi. Panutan atau keteladanan, orang-orang yang menjadi panutan atau teladan karyawan lainnya karena keberhasilannya. Upacara-upacara atau rites dan ritual, acara-acara rutin yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam rangka memberikan penghargaan pada karyawannya. Network, jaringan komunikasi informal di dalam perusahaan yang dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai budaya organisasi. Adapun tahapan pembentukan budaya organisasi, yaitu seseorang atau biasanya pendiri datang dengan ide atau gagasan tentang sebuah usaha baru. Pendiri membawa orang-orang kunci yang merupakan para pemikir dan menciptakan kelompok inti yang mempunyai visi yang sama dengan pendiri. Yang kedua, kelompok inti memulai rangkaian tindakan untuk menciptakan organisasi, mengumpulkan dana, menentukan jenis dan tempat usaha dan lain-lain yang relevan. Yang ketiga, orang-orang lain dibawa ke dalam organisasi untuk berkarya bersama-sama dengan pendiri dan kelompok inti memulai sebuah sejarah bersama. Studi kasus dalam budaya organisasi. Budaya organisasi perusahaan Lion Air. Maskapai penerbangan Lion Air dibentuk oleh 2 kakak beradik dengan modal keinginan tinggi. Akhirnya pada Oktober 1999
Kusnan dan Rusdi Kirana selaku dua kakak beradik tersebut berhasil mendaftarkan maskapai penerbangan yang dimilikinya ke badan hukum. Pada saat itu, maskapai penerbangan ini hanya memiliki satu armada pesawat terbang. Rusdi Kirana, kelahiran 17 Agustus 1963 ini, mampu menepis segala keraguan dengan menjadikan Lion Air sebagai salah satu armada terbesar saat ini. Berbekal pengetahuan menjadi sales agent sebuah biro perjalanan, ia nekat mendirikan Lion Air. Ia menyebut modalnya satu hanya kepercayaan. Budaya keterbukaan dibangun Lion Air. Rusdi Kirana sering melakukan pertemuan informal dengan bawahannya dan meminta ide-ide untuk pengembangan perusahaannya. Gaya dan tingkah laku keduanya menjadi inspirasi bagi karyawannya dan menjadikan cerita yang dibicarakan berulang-ulang di antara karyawannya. Mereka seolah menjadi model yang dijadikan panutan bersama. Kepedulian terhadap karyawan sangat tinggi dan tidak terlalu mengedepankan formalitas. Ini memperbolehkan sesama karyawan menikah tanpa ada rasa khawatir akan penyelewengan. Kondisi ini yang memindahkan kultur terbentuk dengan baik di antara staf Indonesia Lion Air. Lion Air menggunakan performance basic kultur dalam strategi sumber daya manusianya. Strategi ini menggunakan prinsip transaksional atau lebih fokus pada strategi HR yang hanya dilihat pada transaksi saja, dan strategi retensi pegawai lebih cenderung dengan follow of money. Terlihat dari baik atau buruknya, Lion Air telah mampu untuk menerapkan performance basic kultur dengan baik. Artinya, apabila pegawai tersebut tidak mematuhi target atau perintah, maka akan sangat mudah dikeluarkan dan lebih fokus pada produksi. Pegawai yang produksi lebih akan diberikan sejumlah nilai atau uang yang lebih. Lion Air sangat fokus terhadap skill karyawan, dibuktikan dengan membangun fasilitas training dan simulator untuk pilot dan stafnya. Dalam hal rekrutmen pun, Lion Air berani untuk membayar transfer fee lebih mahal untuk membajak pilot-pilot yang berkualitas. Strategi outsourcing pun dilakukan kepada beberapa pekerja yang bersifat core untuk memudahkan retensinya. Lion Air mengingat keselamatan adalah hal utama dalam industri dan menjadi kewajiban yang diembankan oleh Departemen Perhubungan. Lion Air membentuk Safety Management System yang merupakan salah satu program safety yang harus dilaksanakan oleh seluruh operator penerbangan di seluruh dunia sesuai instruksi Organisasi Penerbangan Sipil atau International Civil Aviation Organization ICAO melalui dokumen 8959 sejak 1 Januari 2009. Program SMS ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan Lion Air yang bertugas di kantor pusat, di daerah tempat kegiatan operasional Lion Air. Pembahasan kasus. Setiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda-beda. Tidak akan ada dua organisasi yang mempunyai budaya yang sama persis. Ini biasanya sangat berpengaruh pada siapa pendirinya. Contohnya kasus organisasi yang sedang kita bahas, yaitu Lion Air. Karena pendirinya adalah orang yang punya keinginan yang besar, maka ia menerapkan kepada diri karyawannya seperti apa yang ia harapkan. Itu pun berhasil, dan Lion Air sekarang
menjadi sebuah organisasi atau perusahaan yang besar. Budaya organisasi yang ada pada Lion Air adalah bagaimana melayani pelanggan dan penumpang dengan baik. Itu semua harus dilakukan oleh pemimpin dan karyawannya, tidak hanya untuk pelanggan. Pemimpinnya juga berusaha untuk memakmurkan semua karyawannya dengan cara salah satu membuat semua karyawan Lion Air menjadi teman, bukan sekedar rekan kerja. Dengan begitu, para karyawan pun akan sadar bahwa mereka dapat bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.